Jenis ikan sangat mempengaruhi rasa petis yang akan dibuat. Di sini yang digunakan adalah ikan layang. Ikan layang akan memberikan aroma dan rasa gurih yang kuat pada petis. Kalau menggunakan ikan tongkol, rasa petisnya akan lebih pahit. Eits, jangan salah ya fams, yang dibuat jadi petis bukan ikannya loh, tapi air rebusan ikan layang yang dipindang. Nanti pindang ikannya akan dijual ke pengepul ikan. Sedangkan airnya akan diolah jadi petis ikan khas Madura. Supaya menghasilkan petis yang bagus, ikannya harus dicuci 2 kali sampai benar-benar bersih. Baru deh disusun dalam panci besar. Terakhir tambahin garam deh biar pindangnya makin gurih. Beri air secukupnya agar pindang tidak gosong. Biarkan sampai airnya mendidih ya. Oh iya, air rebusan pindang ini akan diambil beberapa kali untuk dijadikan petis ikannya. Proses ini sangat penting karena akan menentukan rasa petisnya. Ternyata kayu pohon asam juga bisa mempengaruhi rasa petisnya loh. Jadi nggak bisa sembarangan kasih kayu bakar ya, karena bakal mempengaruhi aroma petisnya tuh. Proses merebus ikan memerlukan waktu hingga 2 jam. Setiap panci untuk merebus pindang dilubangi dan ditutupi dengan sabut kelapa supaya mudah untuk mengambil air rebusan ikan. Nah, udah mendidih tuh. Kita ambil airnya ya. Air yang pertama diambil akan menghasilkan kualitas petis nomor 3 karena sari ikannya tidak terlalu banyak. Yang paling baik adalah air rebusan ikan yang terakhir saat pindang akan diangkat. Oh iya fams, air rebus ikan yang terakhir akan menghasilkan petis kualitas premium ya, karena airnya sedikit dan sari ikan yang terkandung dalam air sangat banyak. Sebelum diolah menjadi petis, air rebusan ikan pindang disaring dulu ya. Setelah air rebusan disaring, aduk dan masak sampai kental, sekitar 2 jam. Udah kental nih, angkat petis dari tungku. Tambahkan gula pasir biar petis nggak terlalu asin. Kan garamnya sudah dikasih tadi. Aduk sampai rata dan saatnya pengemasan. Sebelum dimasukkan ke wadah, aduk-aduk lagi petisnya sampai berubah warna dan menggumpal pada gagang serokan. Di proses pengemasan inilah akan terlihat apakah petisnya kualitas premium atau tidak. Kalau petisnya udah lembut kayak gini dan aroma ikannya kuat, berarti sari ikan yang digunakan banyak. Oke deh, petisnya udah dikemas nih, siap untuk disantap dengan berbagai macam makanan. Mantaps! Di video ini kita akan menjelaskan dan mengidentifikasi masalah dalam usaha petis ikan layang. Ketersediaan ikan layang. Nah, ikan layang ini tersedia pada musim tertentu. Sementara di zaman sekarang musim itu kadang tidak bisa ditebak. Sehingga kadang tidak bisa menyesuaikan dengan tingkat produksi. Yang kedua, tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, karena keterbatasan jumlah ikan layang ini, permintaan pasar tidak dapat dipenuhi. Sementara peningkatan pasar itu, sehingga permintaan pasar itu terkadang jumlahnya bisa tinggi. Yang kedua, yaitu pembakaran menggunakan pohon asam. Nah, pembakaran ini itu menggunakan pohon asam yang tersedia di alam. Sementara alam belum tentu bisa mencukupi semua itu. Dan juga itu juga bisa memberikan efek buruk bagi lingkungan. Seperti pembakaran akan menciptakan asap yang bisa menimbulkan efek rumah kaca. Baik, permasalahan berikutnya itu terletak pada pengemasan menggunakan thinol, di mana pengemasan menggunakan thinol itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Kenapa? Karena pengemasan menggunakan thinol itu pastinya membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap biaya jual dan juga biaya produksinya. Dan juga walaupun menggunakan thinol, tapi juga memiliki risiko terhadap kerusakan yang dapat dialami oleh tekanan pada saat pendistribusian. Penggunaan thinol sekali pakai dapat menyumbang terhadap lingkungan, di mana seperti kita tahu bahwasanya plastik itu limbah yang tidak mudah terurai. Dan juga minimnya informasi terhadap produk dikarenakan tidak mencantumkan informasi pada pengemasan juga akan mendapatkan efek buruk, apalagi mereka memiliki alergi terhadap bahan yang digunakan. Harga sisa ikan yang dijual ke pengepul seringkali rendah karena dianggap tidak bernilai tinggi setelah sari diambil. Minimnya diversifikasi penggunaan.
tidak ada upaya untuk mengolah sisa ikan menjadi produk pakan ikan dan pupuk. Daya saing persaingan dengan produk serupa. Petis ikan layang bersaing dengan produk sejenis di pasar baik lokal maupun di luar daerah. Tanpa diferensiasi yang kuat dan kualitas atau banding produk dapat kalah bersaing. Nah, ketergantungan terhadap musim tertentu dan pasokan ikan lokal dapat diatasi dengan analisis cuaca berdasarkan data dan survei-survei cuaca yang akan datang. Maka itu akan bisa mengatasi tentang ketersediaan ikan. Dan kemitraan dengan kementerian lain juga dapat dilakukan dengan melakukan teknologi seperti fish finder dan penyimpanan ikan dengan fish cold. Nah, itu dapat mengatasi dengan ketersediaan ikan dan tidak ketergantungan terhadap cuaca-cuaca yang ada. Untuk masalah keterbatasan kayu dan kualitas api, dapat digunakan substitusi biomasa seperti penggunaan serbuk gergaji dan penggunaan sekam padi. Dapat dilakukan untuk mengganti keterbatasan kayu, dan juga dapat menggunakan oven modern seperti oven menggunakan listrik dan lain-lain. Nah, terkait efisiensi biaya dalam produksi skala besar, tentunya untuk pengemasan kita bisa mengoptimalkan dengan memanfaatkan pencampuran dalam kemasan, yaitu menggunakan plastik fleksibel untuk segel bagian dalam dan tinwell untuk struktur luar. Nah, selanjutnya itu tentang informasi, yaitu terkait informasi kemasan. Nah, itu kita bisa menambahkan komposisi dan tanggal kadaluarsa supaya para konsumen itu mengetahui tentang produk tersebut. Nah, terkait penjualan ikan sisa ke pengepul, masalahnya yaitu harga rendah, kualitas menurun, dan minimnya diferensifikasi. Solusi terkait itu, kita bisa memanfaatkan ikan tersebut dengan memproduksinya seperti membuat tepung ikan, pupuk organik, minyak ikan untuk mendapatkan nilai jual. Nah, terkait manajemen penyimpanan, kita bisa menggunakan teknologi pengeringan fermentasi untuk menjaga kualitas sisa ikan sebelum dijual. Nah, terkait kemitraan industri, kita bisa menjalin kerjasama antara industri besar atau startup berbasis produk olahan ikan agar lebih terjamin pasarnya. Kurangnya diferensiasi produk dalam persaingan yang membuatnya lemah dalam daya saing. Sehingga solusi dari kami yang pertama yaitu peningkatan mutu seperti sertifikasi HACCP, halal maupun organik. Yang kedua yaitu inovasi produk varian baru seperti petis rendah garam maupun rasa unik. Yang ketiga yaitu branding dan pemasaran strategi digital dan narasi budaya untuk identitas produk. Dan yang terakhir yaitu ekspansi pasar seperti pameran lokal maupun pameran internasional. Pemerintah memiliki peran penting bagi usaha ini. Yang pertama, pembinaan. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk petis ikan agar bisa bersaing di pasar lokal maupun nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu pemerintah juga memberi fasilitasi perizinan juga sertifikasi guna untuk mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, BPOM dan juga perizinan usaha. Nah, ketiga ini tuh penting untuk mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak dan memperluas jangkauan pasar. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih.